Mungkin sebenarnya Ibnu Hajar itu adalah sosok yang religius. Beliau menekankan kepada anak buah atau pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan sholat tepat waktu, jangan mengambil hak-hak orang lain. Pernah ada cerita bahwa Ibnu Hajar itu memarahi dan menghukum anak buahnya gara-gara mengambil pucuk dari singkong, mengambil taruk gumbili. Marah beliau dan diberhentikan dari anggota beliau karena mengambil hak orang lain. Sebenarnya untuk beberapa orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sebagian masyarakatnya menganggap dia sebagai pemberontak. Akan tetapi banyak kisah-kisah beliau atau cerita beliau yang mengedepankan sisi kepahlawanannya. Karena beliau, Ibnu Hajar ini, bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di bumi Antaludin. Kalau mendengar kisah-kisah penutur di daerah Lok Sado ini, setelah kemerdekaan beliau berjuang membebaskan HSS itu dari Belanda, lalu penghargaan kepada beliau itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena saat itu kan ada reorganisasi, bahwa tentara-tentara yang tidak sesuai dengan ketentuan saat itu tidak bisa diberikan kesejahteraan yang layak. Orang yang memiliki keistimewaan pada saat itu adalah orang-orang yang menjadi antek-antek Belanda. Jadi orang-orang yang menjadi antek-antek Belanda diangkat menjadi tentara. Sedangkan beliau yang benar-benar berjuang untuk kemerdekaan menjadi tersisih. Karena saat itu kan mereka dianggap gerombolan ya, diburu di mana-mana. Jadi hidup berpindah-pindah dari hutan ke hutan. Pastinya kehidupan seperti itu tidak nyaman untuk dijalani sebagai seorang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini. Ya rasa dihianati itu tadilah mungkin yang ulun rasa paling membekas, paling menyakitkan di hati. Karena kita berjuang, kita yang perjuangkan nanti akhirnya membuat kita menjadi pesakitan. Maka dibentuklah KRJ itu tadi, rakyat tertindas lah. Sebenarnya itu organisasi itu sebenarnya organisasi yang mendemo menuntut hak-haknya sebagai purnawirawan atau sebagai veteran. Seiring berjalannya waktu, menjadi organisasi bersenjata yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu. Diutuslah oleh Soekarno itu tentara lain untuk menangkap si Ibnu Hajar ini. Dan konon katanya waktu penangkapan itu pun diiming-imingi sesuatu. Jadi menyerah dari pemerintahan. Ya, pemerintahan itu. Diiming-imingi sesuatu agar menyerah. Dan sayangnya waktu beliau menyerah ternyata dieksekusi mati. Untuk seluruh masyarakat, seluruh pemuda-pemudi, penerus bangsa, teruslah berjuang, teruslah berusaha, dan hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Usaha yang dilakukan Ibnu Hajar yang luar biasa untuk kemerdekaan aja pun dihianati. Jadi jangan terlalu mengharapkan hasil yang maksimal, sedangkan perjuangan kita setengah-setengah. Sedangkan orang yang berjuang mati-matian pun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.